Bisa mulai, Majelis? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad. Sebentar dulu penuntut umum. Minta dibagikan dulu ya. Oh, langsung kita baca. Sudah ada tes. Oh ya. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, saya ulangi. Tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab. Majelis Hakim yang terhormat dan penasihat hukum yang terhormat serta pengunjung sidang yang terhormat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas berkenan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan eksepsi surat dakwaan penuntut umum yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab sebagaimana diamanatkan oleh pasal 156 KUHP. Kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh terdakwa, penasihat hukum terdakwa, dan kini kesempatan yang sama telah pula diberikan kepada jaksa penuntut umum guna menyampaikan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan eksepsi tersebut. Sebagai bahan data yang diperlukan guna menanggapi keberatan eksepsi tersebut, perlu kiranya menguraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat dan kewenangan penuntutan. Dengan maksud dan tujuan agar kita semua selaku aparat penegak hukum senantiasa bertindak di atas landasan yang tepat dan benar. Eksepsi yang diajukan terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab dan penasihat hukumnya pada tanggal 26 Maret 2021 yang telah dibacakan. Kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca dan mempelajarinya, kami menanggapinya sebagai berikut. 1. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum tidak cermat, tidak jelas, kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil, sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan, dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. 2. Syarat-syarat keberatan eksepsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP pasal 156 ayat 1 menyebutkan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menurut Mr. M.H. Tirta Mijaya,
eksepsi adalah alat pembelaan yang dimaksud untuk menghindarkan keputusan tentang pokok perkara. Buku Proses Penanganan Perkara Pidana Leiden Marpaung SH tahun 1992 halaman 382. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian, eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada eksepsi formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu, memahami syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu? Modus operandi. Apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar, hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan itu merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Selanjutnya rekan kami membacanya majelis. Izin menyambung. Tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan atau eksepsi terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Nota keberatan eksepsi terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab atas dakwaan jaksa penuntut umum dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 3 bukanlah merupakan ruang lingkup eksepsi sebagaimana dikehendaki dalam pasal 156 KUHP. Keberatan terdakwa tersebut tidaklah termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen terdakwa dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia. Namun dari sekian kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, jaksa penuntut umum terketuk hati meminjam sebagai kutipan di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya yang bersabda yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang atau yang dianggap mulia atau terhormat mencuri atau dibiarkan. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum demi Allah. Jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum memaknai siapapun yang bersalah, hukum tetap ditegakkan. Sebagaimana adigium hukum berbunyi, fiat justitia et creat mundus. Dengan menegakkan nilai-nilai keadilan, sebagaimana suri teladan Rasulullah SAW, sekalipun Fatimah merupakan putri dan juriah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, tetap diberlakukan keadilan itu dengan menghukumnya. 1. Eksepsi dari terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab pada halaman 4 bagian pendahuluan pada paragraf 1 menyampaikan keprihatinan dan menganggap dakwaan jaksa penuntut umum penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap terdakwa dan sahabat-sahabat terdakwa yang ditahan bersama terdakwa di rutan Mabes Polri, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Habsi, Habib Ali Alatas, Ustadz Haris Ubaidillah, dan Ustadz Maman Suryadi, dengan membanding-bandingkan kerumunan ribuan orang yang melanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, artis, pejabat negara,
termasuk Presiden. Akan tetapi terdakwa menganggap kepolisian dan kejaksaan begitu sigap, penuh semangat melakukan kriminalisasi pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pernyataan terdakwa tersebut tidaklah tepat dan hanya menonjolkan atau menampilkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal selain kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bersamaan juga terdakwa menyelenggarakan kegiatan pernikahan anaknya yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang umat. Dan kegiatan sebelumnya pun juga telah menyelenggarakan peresmian peletakan batu pertama markas syariah di pondok pesantren milik terdakwa di Megabendung, Kabupaten Bogor yang dihadiri 3.000 orang. Kedua, betapa disayangkan terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab masih menganggap dakwaan jaksa penuntut umum berisikan fitnah. Padahal dari sekian kata atau puluhan lembar dakwaan dari jaksa penuntut umum, tidak satu huruf atau kata-kata yang bertuliskan fitnah yang ditujukan kepada terdakwa, melainkan dakwaan tersebut adalah rangkaian fakta sebagaimana alat bukti yang ada. Ketiga, kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan yang dieksepsi terdakwa pada halaman 4, paragraf 4 tidak termasuk ranah ruang lingkup eksepsi dan hanya merupakan keluh kesah terdakwa. Oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan. Keempat, bahwa adanya eksepsi terdakwa dalam halaman 6 dalam paragraf 2 diantaranya berbunyi, tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara baik secara lisan maupun tulisan. Baru setelah sepekan, sekitar tanggal 17 November 2020, pasca peringatan Maulid Nabi SAW di Petamburan yang digelar tanggal 14 November tahun 2020, paspor kami beserta surat dari pihak bandara terkait pandemi diantar ke rumah kami. Sejak saat itulah kami mengetahui tentang keharusan isolasi selama 14 hari bagi yang baru datang dari luar negeri. Terhitung tanggal 17 November 2020, kami pun melakukan isolasi mandiri di bawah bimbingan dan pengawasan tim medis dari tim MIRC. Bahkan khusus saya yang mengalami kelelahan yang teramat sangat pada pekan berikutnya, meminta perawatan khusus di Rumah Sakit Umi Bogor. Eksepsi terdakwa tersebut telah masuk pada pokok perkara yang seharusnya belum waktunya untuk dibahas. Namun perlu kami menanggapinya mengingat sebenarnya terdakwa telah diperiksa dan melewati pemeriksaan kesehatan maupun imigrasi sebagaimana keterangan saksi fakta. Namun demikian perlu kami tegaskan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum atau undang-undang yang berlaku, dan apabila melanggarnya akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku tersebut. Hal ini didasarkan pada teori fiksi yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum atau undang-undang. Dalam bahasa asingnya der Wort Gage, de Wet atau Hetre de Kennen. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau membebaskan orang itu dari tuntutan hukum, atau ignorantia juris neminem excusat atau ignorance of the law excuse nomen. Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum atau presumptio iuris de jure. Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia juris not excusat. Ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalil belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Apalagi terdakwa datangnya dari luar negeri yang jelas-jelas ketentuan asal keberangkatan adalah negara Arab Saudi yang juga telah menerapkan kepatuhan protokol kesehatan yang telah berlaku universal. Justru atas kedatangan terdakwa malah melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat yang menimbulkan kerumunan orang banyak, diantaranya di Markas Syariah Megabendung Bogor, di Petamburan Jakarta Pusat, dan semua kegiatan-kegiatan terdakwa tidak satu pun upaya menghimbau masyarakat yang hadir untuk mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan, melainkan pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor yang memberikan peringatan keras kepada terdakwa. Dan demikian juga pada acara pernikahan anak terdakwa yang dilaksanakan berbarengan dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, juga dari pihak Wali Kota Jakarta Pusat memberikan teguran keras atas kerumunan tersebut
yang disampaikan melalui Kapolres Metro Jakarta Pusat beserta Kasat Intelkam. Apalagi terdakwa menyebut bahwa ia telah melakukan isolasi mandiri setelah kepulangannya dari Arab Saudi. Justru isolasi mandiri dilakukan terdakwa dikarenakan sudah terindikasi reaktif COVID-19 dan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit UMI dinyatakan positif pneumonia COVID-19. Kemudian dikuatkan dengan hasil pemeriksaan PCR swab test oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dinyatakan positif COVID-19. Bahwa pada halaman 7 eksepsi terdakwa menyebut Menko Polhukam Mahfud MD yang mengumumkan langsung agar masa menjemput terdakwa di bandara. Kalimat-kalimat tersebut tidak ada relevansinya dengan kerumunan yang ditimbulkan atas kedatangan terdakwa. Akan tetapi seharusnya sebagai yang memahami dampak dari kerumunan tidaklah perlu kita mengkambing hitamkan Menko Polhukam sebagai penghasut atas kerumunan dimaksud. Justru atas kedatangan terdakwalah mengakibatkan kerumunan yang luar biasa, baik yang terjadi di bandara maupun pada kegiatan-kegiatan terdakwa di beberapa tempat. Bahwa eksepsi terdakwa halaman 7 di paragraf 3, terdakwa mendiskreditkan kepolisian dan kejaksaan dengan mengatakan telah melakukan permufakatan jahat dengan menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah hasutan melakukan kejahatan dan melupakan logika sesaat dan menyesatkan. Semestinya terdakwa sadar bahwa di tanggal 13 November 2020 jam 4.30 WIB dini hari di Tebet, terdakwa menghasut para hadirin dengan kata-kata, semua yang ada di sini insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara. Sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir? Dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut, siap. Hasutan terdakwa tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab siap. Bahwa eksepsi terdakwa pada halaman 7 paragraf 4 mendalilkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagian dari fitnah oleh kepolisian dan kejaksaan, dan terdakwa mengkhawatirkan azan sholat di masjid ke masjid, undangan kebaktian di gereja, imbauan ibadah di pura dan kelenteng merupakan hasutan kejahatan berkerumun, sehingga terdakwa menyimpulkan merupakan kriminalisasi agama. Eksepsi terdakwa tersebut terlalu berlebih-lebihan dan mendramatisir suatu keadaan yang bertujuan menciptakan opini dengan terdakwa bersumpah bahwa manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Seharusnya sebagai orang yang menjadi panutan tidaklah mudah menyimpulkan hasutan yang dilakukan terdakwa atas kegiatan pernikahan anaknya, sekaligus pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak semestinya ada kata-kata pada akhir eksepsi di halaman 7 berbunyi, kepolisian dan kejaksaan segera taubat sebelum kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh kata-kata yang tidak perlu dipertontonkan sebagai seorang yang paham tentang etika. Mohon izin dilanjutkan majelis hakim.